aku, Revalina Erdianti, sebagai scriptwriter. Dan aku, Feby Valentina, sebagai editor video. Hai! Hai teman-teman, kali ini kita bakal belajar mengenai bahasa. Pernah gak sih kamu mikir, gimana cara bahasa itu bekerja? Kenapa kita bisa ngerti satu sama lain? Nah, semua itu bisa dijelasin lewat linguistik struktural, teori yang dibuat oleh Ferdinand de Saussure. Yuk, kita bahas dengan cara paling gampang. Saussure adalah ahli bahasa yang idenya jadi dasar linguistik modern. Jadi, tanpa dia, cara kita belajar bahasa sekarang mungkin bakal beda banget. Menurut Saussure, bahasa itu sistem tanda. Tanda itu dibagi menjadi dua bagian. Pertama, penanda. Maksudnya adalah bunyi atau kata yang kita dengar. Kedua, petanda. Maksudnya adalah sebuah makna yang ada di dalam pikiran kita. Contohnya, ketika kamu dengar kata kucing, itu disebut penanda. Lalu, otakmu langsung membayangkan hewan berbulu. Nah, itu disebut petandanya. Kenapa kucing disebut begitu? Nggak ada alasannya. Karena bahasa itu arbitrer alias suka-suka kesepakatan masyarakat. Makanya di Jepang kucing disebut neko, sedangkan di Inggris disebut cat. Tapi maknanya tetap sama. Saussure juga bilang bahasa punya dua sisi, lang and pro. Lang artinya aturan bahasa yang disepakati banyak orang, sedangkan prol cara masing-masing orang berbicara. Misalnya, dalam bahasa Indonesia punya aturan SPO, itu lang. Tapi kamu ngomong, aku lapar deh, atau lapar kali aku, adalah prol. Cara mempelajari bahasa ada dua. Pertama, sinkronik, yang dimana kita bisa melihat bahasa pada satu waktu, misalnya bahasa Indonesia zaman sekarang. Yang kedua, diakronik, dimana kita bisa melihat sejarah perubahan bahasa dari dulu hingga sekarang. Nah, Saussure lebih suka sinkronik, karena lebih gampang dianalisis. Bahasa juga punya hubungan antar kata loh. Pertama, sintakmatik, yaitu hubungan kata dalam satu kalimat. Kalau kamu ubah urutan, saya makan nasi jadi nasi saya makan, artinya bakalan berubah. Kedua, paradigmatik, yaitu kata-kata yang bisa ditukar. Saya makan nasi, saya makan roti, dan saya makan buah. Kata di posisi itu bisa diganti, tapi struktur kalimat bakalan tetap sama. Setelah Saussure, muncullah banyak tokoh lain yang mengembangkan idenya. Ada yang fokus pada bunyi bahasa, ada yang fokus pada struktur kalimat, dan ada juga yang menggabungkannya dengan konteks. Dalam dunia pendidikan, teori struktural sering dipakai untuk mengajar bahasa lewat latihan berulang. Misalnya, guru memberi pola saya makan, lalu murid mengisi kata lain seperti roti, apel, mie, dan seterusnya. Dan ini dinamakan latihan pola. Namun, teori ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya, pertama, bahasanya jelas dan teratur. Kedua, cocok untuk menganalisis struktur. Dan yang ketiga, menjadi dasar linguistik modern. Lalu kelemahannya, pertama, kurang memperhatikan konteks sosial. Kedua, terlalu fokus pada bentuk. Dan yang ketiga, tidak menjelaskan makna secara luas. Jadi, intinya teori linguistik struktural mengajarkan bahwa bahasa itu terdiri dari tanda-tanda yang saling terhubung. Dengan memahami strukturnya, kita bisa lebih mudah menganalisis bagaimana bahasa bekerja. Sekian penjelasan dari kami. Jangan lupa
comment, like, and share ya.